Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2. Di pembelajaran ini, Bu Erna akan menyampaikan tentang hewan sahabatku, yaitu pembelajaran IPA. Bu Erna harap anak-anak dapat mengerti apa yang akan Bu Erna sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Bu Erna akan memulai dengan pertanyaan, yaitu apakah kalian mempunyai binatang kesayangan? Misalkan kucing, anjing, marmut, kelinci, atau bahkan ada yang menyayangi seekor ayam atau yang lainnya. Mungkin juga yang mempunyai kambing di rumah, ada yang menyayanginya. Pada hari ini, di pembelajaran IPA, kita akan belajar tentang banyak hal tentang binatang. Di negara-negara ASEAN pun terdapat banyak sekali binatang, berbagai jenis binatang di negara-negara ASEAN. Apakah anak-anak masih mengingat tentang negara-negara yang ada di ASEAN? Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengenal 10 negara yang bergabung di ASEAN. Kita bisa sebutkan, apakah anak-anak masih ingat? Oke, 1, yaitu Indonesia. 2, negara Malaysia. 3, Thailand. 4, Singapura. 5, Filipina. Selanjutnya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir adalah Kamboja. Di negara-negara tersebut tersebar berbagai jenis binatang. Negara-negara di Asia Tenggara juga memiliki banyak hewan. Di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Salah satunya adalah binatang ini. Apakah anak-anak mengenal binatang ini? Oke, benar. Ini adalah gajah. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan juga Thailand. Di sini juga ada seekor ikan. Ikan ini terdapat juga di negara Indonesia. Indonesia sungguh memiliki lautan yang luas. Salah satu ikan yang dapat dihasilkan dari lautan Indonesia adalah ikan pada gambar ini. Ikan ini adalah ikan tuna. Apakah anak-anak pernah melihat ikan tuna? Oke. Ikan tuna ini dicari oleh negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, bahkan di Uni Eropa. Juga binatang ini dicari. Selanjutnya adalah burung takur. Nih, gambar burung takur. Burung takur ini adalah burung yang terdapat di negara Malaysia. Burung takur ini juga dilindungi oleh negara Malaysia. Di Indonesia juga ada berbagai jenis binatang yang memang dilindungi oleh negara Indonesia. Anak-anak paham? Silahkan sebutkan apa saja. Oke, ada harimau, ada gajah, bahkan banyak lagi binatang yang memang dilindungi. Saya yakin anak-anak sudah menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang telah Bu Erna berikan. Hewan-hewan apa saja yang anak-anak ketahui, baik yang dipelihara maupun hewan yang liar? Iya, banyak sekali hewan, baik itu unggas, binatang kecil maupun binatang besar. Di sini setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Mengapa hewan harus berkembang biak? Apakah ada yang tahu? Iya, hewan berkembang biak itu agar hewan dapat melestarikan jenisnya.
Dengan melestarikan jenisnya, maka hewan tersebut tidak akan punah. Di pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang tumbuhan, cara berkembang biak tumbuhan, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu berkembang biak secara generatif dan berkembang biak secara vegetatif. Pada pembelajaran subtema 2, di dalam tema 1 subtema 2 ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan, yaitu dengan 3 cara. Mohon untuk diingat, ada 3 cara. Yang pertama, yaitu ovipar. Kedua, vivipar. Ketiga adalah ovovivipar. Kita mulai dari ovipar. Apa itu ovipar? Ya, ini. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kita memiliki beberapa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kita lihat dulu. Antara lain, dia tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Hewan yang bertelur, apakah anak-anak tahu? Bu Erna akan memberikan beberapa contohnya. Contohnya yaitu yang pertama. Apa ini? Ayam. Iya. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Maka ayam adalah ovipar. Yang kedua, burung. Burung juga berkembang biak dengan ovipar atau dengan cara bertelur. Setelah bertelur, maka telurnya akan dirami agar dapat menetas menjadi spesies baru, menghasilkan anak. Jika ayam, maka anak ayam akan lahir dari telurnya. Selanjutnya, apakah masih ada hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur yang anak-anak ketahui? Anak-anak bisa sebutkan apa saja? Iya, kemungkinan bebek, itik, dan masih banyak lagi. Unggas-unggas yang lain yang memang berkembang biak secara bertelur. Kita masuk yang kedua, yaitu vivipar. Jangan sampai terbalik. Ovipar, yang kedua adalah vivipar. Vivipar, apa itu vivipar? Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, melahirkan. Apa saja hewan yang melahirkan ciri-cirinya? Yaitu memiliki daun telinga dan tubuhnya ditutupi rambut. Baik itu hewan-hewan yang memiliki daun telinga dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut. Kita akan lihat contoh-contohnya. Anjing memiliki daun telinga dan juga tubuhnya ditutupi oleh rambut. Maka anjing termasuk dalam vivipar. Karena mengapa? Anjing berkembang biak dengan cara melahirkan. Anjing tidak bertelur tetapi melahirkan. Selanjutnya adalah apa ini? Oke, monyet. Monyet juga termasuk vivipar. Kita lihat yang selanjutnya. Oke, ini adalah babi. Babi juga berkembang biak dengan vivipar. Lalu kucing. Mungkin kucing kalian sudah tidak asing lagi. Setiap rumah mungkin memiliki kucing. Oke, selanjutnya. Apakah masih ada hewan lain yang berkembang biak dengan cara melahirkan yang anak-anak ketahui? Bu Erna yakin kalian mempunyai pengetahuan yang luas tentang vivipar. Hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya, yang ketiga. Ovovivipar. Ovovivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Apakah mungkin ada hewan yang bertelur sekaligus melahirkan? Oke, kita lihat. Apa sih contohnya? Ya, ular. Ular itu adalah hewan ovovivipar. Mengapa disebut seperti itu? Kita lihat penjelasannya. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya.
Kadang-kadang saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Maka disebut ovovivipar. Bu Erna yakin kalian bisa mencari tahu informasi ovovivipar lebih luas lagi melalui berbagai media, termasuk internet, YouTube. Lihatlah cara bertelur hewan ular atau yang lainnya. Apakah hanya ular yang ovovivipar? Tidak, masih ada beberapa hewan lainnya. Kita lihat. Ini adalah salah satu hewan ovovivipar. Hewan apakah ini? Silahkan diamati. Bu Erna tidak akan menyebutkan hewan apa ini sebenarnya, tetapi dia berkembang biak secara ovovivipar. Bu Erna hanya berharap kalian mencari tahu hewan apa ini untuk menambah pengetahuan anak-anak. Jadi kesimpulannya adalah perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Bu Erna harap kalian mengerti untuk pembelajaran hari ini tentang perkembangbiakan hewan. Pengetahuan harus diperluas tidak hanya dengan video pembelajaran yang telah Bu Erna sampaikan pada hari ini. Anak cerdas mencari informasi lebih luas, mencari pengetahuan lebih luas, dan tidak jenuh untuk belajar. Semangat tetap belajar, salam sehat selalu.